Sebagai seorang Muslim, tentunya kita tak asing lagi dengan yang namanya khitan. Lantas, siapa ya yang pertama kali melakukan khitan dan pada usia berapa sebaiknya khitan dilakukan? Serta bagaimana hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan dalam Islam? Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya, Siti Humaira. Kali ini saya akan membawakan cerita mengenai khitan. Khitan atau yang biasa disebut sunat adalah kegiatan memotong sebagian kecil bagian tertentu dari alat kelamin. Salah satu keuntungan melakukan khitan adalah lebih terjaganya kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Khitan sendiri sudah sejak dahulu sekali dilaksanakan, tepatnya pada zaman Nabi Ibrahim. Khitan pertama dijalankan oleh Siti Hajar. Hal itu dilakukan sebagai pemenuhan janji yang diikrarkan Siti Sarah. Saat itu, Siti Sarah yang terbakar cemburu merasa sangat kesal dengan budaknya yang bernama Hajar. Lantas ia bersumpah akan memotong 3 anggota tubuh Hajar. Untuk menuntaskan janji Sarah, maka dilaksanakanlah khitan pada Hajar sebagai penebusan 1 anggota tubuh. Cerita lengkapnya ada di episode 8 yang berjudul Pemakai Anting-Anting Pertama di Dunia. Jangan lupa disimak ya, agar pengetahuan mengenai cerita ini lebih utuh. Kalau wanita pertama yang berkhitan adalah Siti Hajar, lalu siapa ya laki-laki pertama yang berkhitan? Perintah berkhitan pada laki-laki turun pada Nabi Ibrahim. Menanggapi perintah Allah tersebut, Nabi Ibrahim lantas melaksanakan khitan, serta mengkhitan Ismail dan semua anak laki-laki pengikut beliau. Terdapat beberapa pendapat mengenai usia Nabi Ibrahim saat berkhitan. Ada yang berpendapat di usia 80 tahun, 99 tahun, juga 120 tahun. Wallahu alam. Yang pasti Nabi Ibrahim berkhitan setelah bertemu lagi dengan Ismail di Mekah. Nabi Ibrahim melakukan khitan di usia yang telah senja, sedangkan Ismail diriwayatkan melakukan khitan di usia 13 tahun. Lantas sebenarnya berapa sih usia untuk berkhitan yang lebih dianjurkan? Menurut Integral Medical Center di London, waktu yang tepat bagi anak untuk disunat adalah pada usia 7 hingga 14 hari. Alasannya, pada bayi yang baru berusia seminggu, darah yang akan keluar pada proses sunat akan sedikit. Selain itu, pemulihannya juga akan lebih cepat. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan pendapat dari mazhab Syafi'i. Pendapat mazhab Syafi'i merujuk pada hadis riwayat Imam Baihaqi dari Aisyah. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengkhitan Hasan dan Husain di hari ke-7 dari hari kelahirannya. Sementara itu, mazhab Hambali, Maliki, dan Hanafi berpendapat jika khitan lebih baik dilaksanakan saat usia 7 tahun. Ada satu kesamaan dari dua pendapat tersebut, yaitu khitan harus dilakukan sebelum anak memasuki masa balik. Hal ini sejalan dengan perkataan Ibnu Qayyim. Orang tua tidak boleh membiarkan anaknya tanpa dikhitan hingga usia balik. Seseorang yang belum berkhitan masih membawa najis, sehingga melakukan khitan agar lebih suci dari hadas merupakan hal yang utama dilakukan sebelum menginjak masa balik.
Karena saat anak menginjak masa balik, maka sudah muncul kewajiban untuk melakukan peribadatan kepada Allah. Sedangkan salah satu syarat dalam beribadah, terutama sholat, adalah suci dari hadas besar maupun kecil. Teman-teman, kita telah mengetahui orang pertama yang berkhitan dan usia terbaik untuk melakukan khitan. Lantas, bagaimana ya hukum khitan dalam Islam? Ada beberapa pendapat yang masih bertentangan soal hukum melaksanakan khitan ini. Namun, pendapat paling umum mengatakan jika khitan itu wajib dilakukan oleh laki-laki, namun sunnah untuk perempuan. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menjelaskan bahwa khitan bagi laki-laki hukumnya wajib dan kemuliaan bagi perempuan. Pendapat ini dilandaskan kepada firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 125 yang berbunyi, "Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya." Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, dan melaksanakan khitan termasuk salah satu ajaran Nabi Ibrahim yang harus diikuti. Ada satu hal lagi yang harus dipahami dalam syariat khitan ini. Terlepas dari banyaknya manfaat dari segi kesehatan, khitan ini juga merupakan bentuk ketaatan kita kepada perintah Allah. Sekian penjelasan mengenai khitan pada episode 14 ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya pada podcast Cerita Sejarah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.